Edukasi penyusunan laporan keuangan masjid oleh kelompok 112 Kuliah Kerja Mahasiswa PKN STAN. Materi yang ada di video ini bersumber dari pemaparan materi penyusunan laporan keuangan masjid dengan Excel oleh Bapak Andi P. Hamzah dan Bapak Ahmad Priharyanto, serta mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Dalam video ini, kita akan membahas dua materi. Yang pertama, laporan keuangan masjid. Yang kedua, konsep dasar akuntansi masjid. Saat membahas laporan keuangan masjid, pertanyaan pertama yang sering kali muncul adalah, kenapa sih kita perlu menyusun laporan keuangan masjid? Alasan pertama mengapa kita perlu membuat laporan keuangan masjid adalah keuangan masjid merupakan amanah dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap penambahan ataupun pengurangan dari keuangan masjid, baik itu infak, zakat, pembangunan masjid, kebutuhan untuk acara masjid, bahkan biaya listrik dan air pun perlu dicatat dan disusun sebaik mungkin agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi keuangan masjid tadi sebaiknya dirangkum dan dalam bentuk yang lengkap, relevan, dan dapat diandalkan, yaitu laporan keuangan. Lalu, apa saja fungsi dari laporan keuangan? Yang pertama, tentu saja fungsi pertanggungjawaban, yaitu laporan keuangan masjid digunakan untuk bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Lalu yang kedua, fungsi pengelolaan, yaitu laporan keuangan masjid digunakan agar pengelolaan keuangan masjid lebih efektif dan efisien. Berkaitan dengan laporan keuangan masjid, beberapa masjid sudah melakukan pencatatan dan pelaporan berkaitan dengan uang kas masjid mereka, yaitu penerimaan kas, pengeluaran kas, lalu saldo kas. Namun, apakah laporan seperti itu saja cukup untuk menggambarkan kondisi keuangan masjid? Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 45, terdapat 3 macam laporan keuangan masjid. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yaitu laporan yang menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan masjid atau biasa disebut posisi atau saldo keuangan masjid di suatu waktu tertentu. Laporan ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, aset, yang kedua, liabilitas, dan yang ketiga adalah aset neto. Dalam ilmu akuntansi, secara umum, aset neto biasa juga disebut dengan modal. Tiga komponen tersebut akan kita bahas lebih lanjut nantinya di kesamaan dasar akuntansi. Laporan yang kedua adalah laporan arus kas, yaitu laporan menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam jangka waktu 1 periode pelaporan. Kegiatan yang menyebabkan keluar masuknya uang kas ini disebabkan oleh 3 jenis kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan operasi, atau biasa juga kita sebut dengan kegiatan rutin masjid, seperti misalnya pembayaran listrik, pembayaran air, lalu membayar biaya cemilan untuk kegiatan rutin di masjid. Lalu yang kedua ada kegiatan investasi, yaitu kegiatan yang digunakan untuk Laporan yang kedua adalah laporan arus kas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam jangka waktu 1 periode pelaporan. Kegiatan yang menyebabkan keluar masuknya kas ini dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan operasi, yaitu kegiatan rutin masjid, seperti pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran biaya untuk cemilan kegiatan rutin masjid. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan investasi, yaitu kegiatan yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya aset dan investasi masjid. Contohnya seperti membayar untuk pembelian aset baru, misalnya pembelian sound masjid. Contohnya lagi, pembangunan renovasi masjid dan menerima uang dari hasil penjualan aset. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan untuk mendanai masjid menggunakan sekuritas finansial. Contohnya seperti menerima uang dari investasi dalam bentuk utang jangka panjang. Perlu dicatat bahwa tidak semua masjid melakukan 3 kegiatan tersebut.
Sebuah masjid bisa saja hanya melakukan kegiatan operasi dan investasi, atau bahkan hanya melakukan kegiatan operasi saja. Justru, seringkali mayoritas masjid hanya mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang kas dari kegiatan operasi saja, karena kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan tidak selalu terjadi di setiap periodenya. Laporan yang ketiga adalah laporan aktivitas. Laporan aktivitas memiliki konsep yang sama seperti kombinasi dari laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas yang ada di akuntansi keuangan untuk perusahaan. Laporan ini secara general menyediakan informasi mengenai yang pertama, pendapatan, kedua, beban atau belanja, yang ketiga, kenaikan atau penurunan aset bersih atau kita sebut juga tadi aset neto. Perhitungan kenaikan atau penurunan aset bersih ini didapat dari saldo pendapatan dikurangi dengan saldo beban. Lalu yang keempat, informasi mengenai saldo aset bersih akhir tahun dan awal tahun. Saldo aset bersih akhir tahun bisa didapat dengan menjumlahkan saldo aset awal tahun dengan kenaikan atau pengurangan aset bersih. Nah, informasi saldo aset bersih akhir tahun yang ada di laporan aktivitas inilah yang juga akan dilaporkan sebagai aset neto dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi keuangan masjid. Hal pertama yang perlu kita ketahui untuk memahami konsep akuntansi adalah persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan utang ditambah modal. Persamaan inilah yang merupakan komponen yang ada di laporan posisi keuangan tadi. Selanjutnya, jika kita uraikan, saldo modal atau yang kita sebut tadi juga aset neto didapat dari perhitungan modal awal ditambah pendapatan dikurangi beban seperti perhitungan yang ada dalam laporan aktivitas. Sehingga kita mendapatkan persamaan dua, yaitu aset sama dengan utang ditambah modal awal ditambah pendapatan dikurangi dengan beban. Selanjutnya, beban sebagai pengurang di sisi kanan dapat kita pindahkan ke sisi kiri agar menjadi positif. Sehingga kita dapatkan persamaan ketiga, yaitu beban ditambah aset sama dengan utang ditambah modal awal ditambah lagi dengan pendapatan. Di sini dapat kita lihat di persamaan ini terdapat sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri adalah sisi debit, sisi kanan adalah sisi kredit. Sisi debit dan sisi kredit ini dapat kita sebut sebagai saldo normal dari komponen yang ada di sisi tersebut. Sehingga untuk komponen beban dan aset memiliki saldo normal di debit, dan untuk komponen utang, modal awal, dan pendapatan memiliki saldo normal di kredit. Saldo normal adalah sisi normal dari komponen tersebut. Jika komponen mengalami penambahan, maka akan menambah sisi dari saldo normal komponen tersebut. Contohnya, masjid membeli sound baru, maka masjid memiliki aset yang bertambah dan terjadi penambahan di saldo normal aset, yaitu sisi kiri atau sisi debit. Sebaliknya, jika masjid menjual sound tersebut, maka aset masjid akan berkurang dan terjadi penambahan di sisi sebaliknya, yaitu sisi kredit. Berikut adalah contoh pencatatan dalam persamaan dasar. Persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan utang ditambah dengan modal, atau aset bersih. Aset memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah kas dan perlengkapan. Lalu, modal didapat dari perhitungan pendapatan dikurangi beban. Karena pendapatan memiliki banyak jenis dan beban juga memiliki banyak jenis, kami hanya mengambil contoh pendapatan berupa infak dan beban berupa beban listrik. Transaksi pertama, 2 Januari 2020, menerima kas dari infak sholat Jumat sebesar 957.000. Transaksi tersebut akan menyebabkan kenaikan aset berupa kas sebesar Rp957.000 dan kenaikan pendapatan infak sebesar Rp957.000. Transaksi kedua dibayar listrik secara tunai Rp57.000. Transaksi tersebut akan mengurangi saldo kas sebesar Rp57.000 dan menambah jumlah beban sebesar Rp57.000. Transaksi ketiga, dibeli perlengkapan kebersihan yaitu sapu seharga Rp40.000 secara kredit atau utang. Transaksi tersebut akan menambah aset berupa perlengkapan sebesar Rp40.000 dan utang sebesar Rp40.000. Maka di akhir periode akan kita dapatkan
saldo aset berupa kas sebesar Rp900.000, lalu aset berupa perlengkapan sebesar Rp40.000, saldo utang sebesar Rp40.000, saldo pendapatan infak sebesar Rp957.000, dan beban sebesar Rp57.000. Penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, laporan aktivitas. Laporan aktivitas terdiri dari dua komponen pokok, yaitu pendapatan dan beban. Maka dari data tadi kita kelompokkan mana yang masuk pendapatan dan mana yang masuk ke beban. Yang pertama ada infak, termasuk dalam kategori pendapatan, sebesar Rp957.000, dan beban listrik sebagai kategori beban operasi sebesar Rp57.000. Lalu kita hitung kenaikan aset bersih. Kenaikan aset bersih bisa dihitung dari total pendapatan dikurangi total beban. Maka kita dapatkan saldo kenaikan aset bersih sebesar Rp900.000. Selanjutnya kita menghitung aset bersih akhir tahun. Aset bersih akhir tahun didapat dari kenaikan atau penurunan aset bersih ditambah dengan aset bersih awal tahun. Di sini diketahui aset bersih awal tahun masih bernilai sebesar 0. Kemungkinan karena masih barusan dibangun atau barusan dibentuk. Maka aset bersih akhir tahun Rp900.000 ditambah 0 sama dengan Rp900.000. Selanjutnya neraca. Neraca terdiri dari 3 komponen, yaitu aset, utang, dan modal. Modal juga bisa kita sebut tadi aset neto. Maka kita masukkan data-data yang termasuk kategori aset. Yang pertama, kas sebesar Rp900.000 dan perlengkapan berupa sapu Rp40.000. Maka total aset sama dengan Rp940.000. Selanjutnya, nilai utang dari pembelian sapu tadi Rp40.000 dan aset bersih akhir tahun yang kita dapat dari laporan aktivitas tadi Rp900.000. Dalam neraca, nilai aset harus sama dengan nilai utang ditambah dengan modal. Maka bisa kita lihat di sini, total aset sama dengan Rp940.000 dan total utang dan aset bersih sama dengan Rp940.000. Maka neraca ini bisa kami anggap valid. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai tata cara dan langkah penggunaan aplikasi Excel dalam rangka mempermudah pencatatan akuntansi masjid nantinya. Mengapa aplikasi Excel yang digunakan? Yang pertama, karena Excel merupakan aplikasi yang terdapat dalam setiap komputer, terutama pada perangkat Windows. Yang kedua, karena aplikasi ini mudah dalam pengisiannya dan juga sering kita gunakan. Yang ketiga, karena dalam aplikasi Excel, datanya itu dalam bentuk tabel atau spreadsheet, sehingga setiap alur proses nanti akan terlihat. Yang keempat adalah, aplikasi ini mudah dipelajari karena cukup simpel. Dan yang terakhir adalah kemudahan untuk pengembangan nantinya. Jadi, dalam aplikasi ini, kita akan menginput data yang kita ketahui, lalu Excel memprosesnya sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih fitur yang terdapat dalam Excel dan bagaimana cara menginputnya. Yang pertama adalah fitur Home, di mana kita harus memasukkan identitas masjid, dimulai dari nama masjid, alamat, hingga akhir tahun penutupan buku nantinya. Juga terdapat pula data petugas takmir masjid dan ketua yayasan. Setelah semua data diinput di dalam sini, nanti otomatis semua laporan keuangan sudah terisi dengan identitas masjid dan juga yang bertanggung jawab sebagai penanda tangan tiap laporan keuangan. Pada contoh ini, nanti yang bertanggung jawab sebagai penanda tangan laporan keuangannya adalah ketua yayasan, yaitu Pak Andi. Lalu pada slide selanjutnya ada fitur anggaran masjid. Kegunaannya adalah supaya masjid di akhir tahun bisa merencanakan tahun depan itu mau melakukan kegiatan apa, melakukan program apa, kemudian pengeluaran atau pendapatan yang diperoleh kira-kira berapa berkaitan dengan kegiatan itu. Jadi, anggaran pendapatan dan belanjanya nanti dimasukkan di sini. Hal ini juga bertujuan untuk menilai apakah target dapat tercapai atau tidak, dan sebagai dasar evaluasi strategi ke depannya berkaitan dengan pencapaian kinerja serta pengembangannya. Untuk lebih jelasnya, akan saya jelaskan pada slide tersendiri ya.
Seperti yang sudah disampaikan tadi, maka kita juga perlu menjurnal setiap transaksi yang ada. Dalam menu ini, nantinya ada fitur pencarian. Semisal kita menerima pendapatan infak. Pertama kita ketik dulu kata kuncinya yaitu infak. Lalu kita klik segitiga terbaliknya, kemudian kita pilih sesuai dengan transaksi yang terjadi. Semisal infak kotak Jumat. Lalu kita masukkan nominalnya dan kita letakkan pada sisi kredit. Mengapa pada sisi kredit? Karena pendapatan saldo normalnya berada di kredit. Tidak lupa juga kita input kas pada sisi debit, karena pendapatan berupa infak tersebut akan menambah uang kas kita, dan kas merupakan aset yang saldo normalnya berada pada sisi debit. Seperti yang telah disampaikan juga, nantinya akan terdapat 3 jenis laporan keuangan, yaitu laporan aktivitas, laporan arus kas, dan neraca. Jadi, dengan data yang telah kita input tadi, maka akan terdapat anggaran, yaitu rencana pengeluaran dan pendapatan, dan juga ada realisasinya, atau berapa sih yang sesungguhnya terjadi. Nah, dalam aplikasi ini, kedua hal tersebut akan diringkas dalam bentuk diagram, sehingga kita dapat membandingkan keduanya, lalu mengevaluasi pencapaian target program atau kegiatan yang telah kita rencanakan. Apakah sudah sesuai harapan atau ada yang perlu diperbaiki lagi. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah mengisi identitas masjid seperti yang telah saya jelaskan pada slide tadi, yaitu identitas masjid, petugas akuntansi, serta ketua yayasannya. Langkah selanjutnya adalah menginput saldo awal, yaitu berapa saja nominal aset, utang, dan aset neto yang kita miliki, dengan menggunakan mekanisme penjurnalan, yaitu aset pada sisi debit, utang dan aset neto pada sisi kredit. Kemudian kita menginput anggaran masjid. Dalam tabel tersebut, bisa kita lihat pada kolom pertama terdapat menu nama program, di mana sebagai contoh kita mengisikannya dengan program Ziswaf atau Zakat Infak Sodaqah Wakaf. Lalu kemudian nama kegiatannya adalah Ziswaf dengan kode akun sesuai dengan pendapatan yang kita peroleh. Pada contoh tertera pendapatannya berasal dari infak ibadah wajib dan sunnah lainnya senilai 36 juta. Hal yang sama dilakukan juga pada program-program atau kegiatan berikutnya di bawahnya. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai contoh dari tiap-tiap laporan keuangan beserta buku besarnya. Semua yang telah kita input pada penjurnalan tadi akan secara otomatis tercantum dalam laporan keuangan. Jadi, kita hanya tinggal mencetaknya saja. Dalam laporan aktivitas, di sini tersedia informasi mengenai pendapatan, beban, kenaikan atau penurunan aset bersih, serta saldo akhir dan awal tahun. Sama halnya juga pada laporan selanjutnya yaitu neraca, yang secara otomatis menyediakan informasi mengenai posisi atau saldo dari aset, liabilitas, serta aset neto. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Dalam laporan ini nanti disajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode berdasarkan tiap aktivitasnya, yang juga telah otomatis terproses dalam Excel. Terdapat pula fitur tampilkan data isi saja, di mana data yang tidak terjadi dalam transaksi nantinya akan otomatis hilang, sehingga laporan arus kas akan lebih ringkas. Yang terakhir ada fitur buku besar. Dalam fitur ini, misalnya kita ingin tahu ada mutasi kas masuk dan keluar nantinya, bisa kita cek di sini. Kita juga bisa memilih baik kas yang tunai atau kas yang kita masukkan di rekening bank. Untuk lebih jelasnya lagi, terdapat tutorial secara rinci dalam link video yang terlampir dalam slide ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.